Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi, tapi pertemuan kali ini Umi akan membahas beberapa soal tetapi melalui video. Mohon maaf kalau Umi tidak bisa melaksanakan live Zoom seperti biasa, tapi tenang saja, kebutuhan belajar kalian akan tetap Umi berikan hari ini. Jadi kegiatan kita hari ini itu akan membahas beberapa soal kisi-kisi untuk middle test di minggu depan ya nak. Jadi sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Umi akan berikan 10 soal. Untuk soalnya itu diambil dari bab bilangan negatif sampai dengan pecahan, sampai dengan materi di worksheet yang kelima. Nah, untuk soal yang pertama kali ini, di sini Umi membahas tentang bilangan negatif, di mana tentang lambang ya. Lambang lebih besar dan lebih kecil. Nah, pertanyaannya, bilangan mana yang lebih besar? Nah, perlu diperhatikan kata lebih besarnya terlebih dahulu. Kemudian ada dua angka selanjutnya, ada angka minus 11 dan 51. Manakah yang lebih besar antara minus 11 dan 51? Nah, kata kuncinya, bilangan negatif dan bilangan positif berapapun angkanya, di mana-mana pasti bilangan positif akan lebih besar daripada bilangan negatif. Pasti. Meskipun negatifnya negatif 1000, positifnya 1, maka yang lebih besar itu adalah bilangan positif. Jadi, bilangan yang lebih besar antara negatif 11 dan 51 adalah 51. Ya, kata kuncinya, bilangan positif lebih besar. Bilangan positif lebih besar. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal yang kedua. Nah, ini tentang lambang negatif. Nah, ini juga sudah pernah keluar soalnya di worksheet yang pertama. Nah, di sini perhatikan ditanya adalah lambang negatif. Kita akan menuliskan sebuah lambang negatif. Jadi, karena ada kata lambang negatif di depan, maka kita tulis di luar itu lambang negatif. Lambang negatif dari bilangan 78. 78. Ingat, lambang negatif dari bilangan negatif. Lambang negatif dari bilangan negatif. Berarti ada dua negatif di sini. Negatif dari negatif 78. Nah, ingatlah bahwa ketika negatif ketemu negatif, maka akan berubah menjadi positif. Jadi positif 78. Sehingga lambang negatif dari negatif 78 itu adalah 78. Positifnya tidak perlu di. Selanjutnya untuk soal yang ketiga. Di soal yang ketiga ini dikatakan, ini sama seperti soal yang pertama ya, dia tanya tentang bilangan yang lebih kecil antara 14 dan 0. Nah, ingat lagi bahwa negatif 14 dan 0. Tadi kan Umi katakan bahwa bilangan positif lebih besar daripada bilangan negatif. Nah, 0 ini bukan bilangan negatif, bukan juga bilangan positif. Nah, ini adalah pertengahan antara bilangan negatif dan bilangan positif. Otomatis 0 itu akan lebih besar dari bilangan negatif. Jadi bilangan yang paling kecil apa antara negatif dan 0? Pastilah negatif 14. Jadi untuk menjawab soal ini, bilangan yang lebih kecil antara negatif 14 dan 0 adalah negatif 14. Oke, selanjutnya. Nah, di sini tanya, banyak potongan selembar kertas yang dibagi sebanyak 1/6. Nah, ingat, selembar kertas ini udah pernah kita bahas ya.
Ini Umi gambarkan sebuah selembar kertas, lalu akan kita bagi sebanyak 1/6. Nah, akan dibagi sebanyak 1/6. Jadi ada berapa banyak potongannya? Nah, ini kita pernah bahas di worksheet yang terakhir ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, cara lainnya, ingatlah bahwa ada 1 lembar kertas, berarti 1 dibagi sebanyak 1/6. Jadi ini hitung-hitungannya secara matematis. Nah, kemudian 1 ini yang bilangan murni kita ubah menjadi bilangan pecahan, yaitu 1/1. Lalu kita ubah tanda bagi menjadi kali, lalu kita split. 1/6-nya kita split jadi 6/1. Langsung kalikan aja. 1 kali 6 itu 6. 1 kali 1 itu 1. Nah, 6/1 kita ubah menjadi bilangan murni, yaitu 6. Nah, jadi banyak potongannya itu adalah 6. Oke, soal selanjutnya. Nah, di sini ada operasi penjumlahan 2 bilangan negatif. Ada negatif 14 ditambah dengan negatif 2. Nah, caranya gimana? Umi langsung tuliskan aja sini negatif 14 ditambah dengan negatif 2. Nah, kalau caranya pakai bulat-bulat itu boleh ya, pakai bulat-bulat yang pink itu boleh. Berarti bulat-bulat yang pink kita pakai pinknya 14. Umi buat dulu warnanya di sini. 14 ya, kita pakai warna pink. Kemarin kan kalau negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kemudian ditambah dengan yang warna pink juga 2. 1, 2. Nah, oke. Sama-sama warna pink. Nah, kemudian kita jumlahkan. Ditambah berapa banyak dia? Ada 16, tetapi berwarna pink. Nah, kalau dia 16 berwarna pink, berarti dia negatif 16. Ya, gampang ya. Next, soal selanjutnya. Soal selanjutnya ini juga hasil hitungnya. Nah, hasil hitung dari negatif 14 dikurang dengan negatif 10. Nah, ini kunci pertama kita sekarang. Negatif dari negatif 10. Ingatlah bahwa negatif dari negatif 10 itu kebalikan dari negatif. Berarti positif kan? Negatif ini negatif kan kayak soal sebelumnya jadi positif. Maka ini menjadi positif 10. Jadi 10. Jadi negatif 14 ditambah 10. Mau pakai yang tadi boleh, boleh banget. Pakai yang tadi juga boleh, berapa? 14 ya. 1 warna pink ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, kemudian ditambah 10. 10 itu warna hijau. Oke, ditambahkan warna hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ya. Nah, dari sini kita bisa membunuh pasangan yang pink dan hijau. Berarti 1, Oke, berarti yang mana ini aja yang bisa kita bunuh? Yang 1 ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kan, ada 10. Ada 10 pasang nih yang habis. Nah, sisanya berapa? Sisanya ada 4, tetapi bentuk warnanya apa? Hijau atau pink? Kalau warnanya pink berarti dia labelnya apa, Nih?
negatif. Nah, kalau begitu, kalau udah tahu berarti jawaban dari soal tersebut adalah negatif 4. Oke. Negatif 4. Lanjut. Kita lanjut yang lain. Oke, kita lanjut. Soal selanjutnya. Nah, di sini juga ditanya hasil hitung dari negatif 6.216 dibagi 6. Nah, di sini yang menjadi perhatian itu adalah bilangan negatif yang dibagi dengan bilangan positif. Nah, ingat ya. Kemarin Umi sudah tuliskan bahwa ketika bilangan negatif kalau dibagi dengan bilangan positif hasilnya apa? Ya, negatif dibagi dengan positif hasilnya adalah negatif. Nah, berarti di sini yang perlu kita tulis jawabannya negatifnya dulu. Baru kita cari hasil hitung dari 6.216 dibagi dengan 6. Nah, cara hitungnya ini udah pernah diajarkan ya di kelas 3, kelas 3 di kelas 4, jadi Umi yakin kalian dah tahu berapa jawabannya. Ya, tapi nggak apa-apa, kita mulai aja yuk. Nah, pertama kita ambil si 62-nya ini. 62-nya ini berarti dibagi 6 tuh dapatnya berapa? 10 ya. 10 dikali 6, 60, sisanya 21 bagi 6. 6 kali berapa? 3 ya. 3 kali 6, 18, sisanya adalah 3. Turun 6-nya jadi 36 bagi 6 itu 6. Habis ya. Jadi hasilnya itu adalah negatif 1036. Yang perlu diingat tuh tandanya ya nak. Tandanya ini ya, bahwa negatif dibagi positif hasilnya negatif. Lanjut soal selanjutnya. Nah, ini kembali lagi ke lambang dari bilangan. Ditanyanya adalah lambang dari negatif. Lambang dari negatif. Berarti kita gambar dulu negatifnya. Negatif, baru angkanya berapa? 24. Berarti negatif 24. Maka lambangnya itu nih ya, negatif 24. Nih, lambang dari bilangan negatif 24. Selanjutnya, nah, ini ada sedikit soal cerita, tapi gampang ya. Nah, di sini apa katanya waktu yang dihabiskan oleh Ahmad setelah berkendara. Oh, jadi si Ahmad ini melakukan perjalanan selama 1/3/4 dan beristirahat selama 1/3 jam. Ingat kata dan. Kalau dia ada kata dan berarti ini konteksnya ke penjumlahan. Ya. Jadi selama yang ditanya itu waktu yang dihabiskan selama berkendara dan istirahat. Berarti kita tinggal penjumlahan. Jadi tinggal kita jumlahkan 1/3/4 ditambah dengan 1/3. Nah, ini kan ada pecahan campuran. Pecahan campurannya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, di mana 4 dikali 1 itu 4, kemudian tambah 3. Oke. Jadi 4 tambah 3 itu 7. 7/4 ditambah dengan 1/3. 1/3. Oke. Penyebutnya berbeda, di situ ada 4 dan 3. Jadi 4 dan 3 kita samakan dulu penyebutnya sama-sama di 12 ya. APK-nya 12. Oke, nah di sini kita samakan penyebutnya. 12 dibagi 4. Nah, 12 dibagi 4 itu 3 hasilnya, kemudian 3 dikali dengan 7. Berarti 21. Ini juga 12 dibagi 3 itu 4, kemudian 4 dikali 1, berarti 4.
Nah, ketika udah sama penyebutnya tinggal jumlahkan aja. 21 tambah 4 berarti 25. 25 per 12. Jadi jawabannya adalah 25 per 12 jam. Waktu yang dihabiskan si Ahmad setelah berkendara 1/3/4 jam dan kemudian beristirahat selama 1/3 jam. Oke, lanjut. Nah, di sini ada operasi lagi, operasi bilangan negatif dan positif. Yang perlu ditandai adalah bahwa negatif 2 ini bilangan negatif yang dikalikan dengan 13, di mana 13 adalah bilangan positif. Hasil kali bilangan negatif dan bilangan positif itu adalah negatif. Berarti yang pertama kita tulis dulu negatifnya, kemudian carilah Oke, ada yang terputus ya. Selanjutnya kita lanjutkan di sini bahwa tadi Umi bilang bahwa bilangan negatif dikali bilangan positif itu adalah bilangan negatif. Oke, bilangan negatif. Sehingga tinggal kita cari aja hasil kali dari 13 dikali 2 atau 2 dikali 13. Oke, kita kalikan. 3 kali 2, 6. Enggak. 1 dikali 2, 2. Jadi hasil kali antara 2 kali 13 itu adalah 26. Jadi negatif 2 dikali dengan 13 itu negatif 26. Kita lanjutkan. Oh, ternyata sudah habis. Oke, itulah soal terakhir. Oke, Umi tutup aja pertemuan kita hari ini karena udah Umi bahas semua soalnya. Jadi, Umi selesaikan aja pertemuan kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Umi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.